Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan rapikan mejanya, selipan, kalau ada sampai lupa ya. Ya, Pak. Baik, siapa di sini buka kelasnya? Febri. Anda, silakan baca doa dulu. Teman-teman bersiap sebelum kita belajar, kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih saudara Anda. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Kunci dulu siapa yang absen hadir. Kalau Bapak panggil namanya, silakan tangannya. Wira Andraini. Bapak Purnamiati, Wira Pak. Andraini. Hadir, Pak. Febri Budiawan. Pak. Sylvie. Hadir, Pak. Diana Mardiati. Hadir, Pak. Baik, namanya hadir semuanya. Baik, kita saat ini akan mempelajari tentang sebelum kita masuk bertanya dulu. Sekarang dapat tanggal berapa? 24, Pak. 4 bulan Juni tahun. 2021. Oke, mata pelajaran kita apa yang sekarang? IPS Terpadu. IPS terpadu. Baik, siapa yang masih ingat materi minggu kemarin? Masih ingat? Pak. Lupa? Saya lupa Pak. Saya lupa. Oke, sekarang kita masuk yaitu tentang materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Jelas? Jelas, Pak. Sebelum kita Bapak jelaskan tentang apa itu konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial, Bapak tanya dulu, siapa yang tahu arti sosial? Mana? Sosial itu hubungan antara masyarakat, Pak. Bagus. Kira apa itu sosial? Tahu, Pak. Nggak tahu ya, nggak belajar ya, saudara ya. Bapak. Baik, yang pertama tentang konflik. Satu, konflik sosial. Saudara Febri, apa itu konflik sosial? Konflik yang terjadi bersama manusia, Pak. Ayo, bagus. Konflik dari sesama manusia. Jana, apa itu konflik sosial? Konflik yang terjadi di masyarakat, Pak. Bagus. Jadi Bapak bacakan, menurut para ahli, arti konflik itu adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka dengan tujuan hanya memperoleh keuntungan, tetapi menundukkan pesaingnya, berarti menjatuhkan orang lain. Itu konflik sosial. Dan kita simpulkan, konflik sosial itu adalah pertentangan antara anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Jadi adanya pertentangan antara satu orang dengan orang lain sehingga menjatuhkan orang yang dilawannya. Paham? Paham, Pak. Baik. Yang kedua, ada faktor-faktor penyebab konflik sosial. Faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Jadi di dalam faktor penyebab konflik sosial ada perbedaan individu. Ketika ada perbedaan dalam individu, maka terjadi konflik sosial. Paham? Kedua, ada perbedaan latar belakang kehidupan sosial. Maksudnya apa? Ketika ada perbedaan latar belakang dalam kebudayaan, maka akan terjadi penyebab konflik sosial. Mungkin anak-anak Bapak bisa melihat foto bagaimana prosedur orang mengambil tanah, bagaimana orang prosedur mengambil hak orang lain.
Saya foto. Kemudian ada namanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan. Jadi dalam faktor konflik sosial adanya penyebab perbedaan kepentingan. Keempat dan terakhir, faktor penyebabnya ada perubahan nilai cepat. Maksudnya apa? Ketika perkembangan zaman masuknya globalisasi sehingga bisa menyebabkan konflik sosial. Dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Paham? Paham, Pak. Paham. Selanjutnya ada akibat-akibat konflik. Jadi ada akibat-akibat konflik itu. Pertama, Bapak bacakan saja. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Maksudnya apa? Di antara satu kelompok itu ketika mau mencapai tujuan, maka mereka saling kompak walaupun itu dalam keadaan buruk. Kemudian retaknya hubungan antara individu atau kelompok. Maksudnya apa? Ketika terjadi konflik, maka satu kelompok itu akan mengalami keretakan ataupun perpisahan. Kemudian rusaknya harta benda bahkan nyawa manusia. Itu betul. Di dalam konflik sosial pasti ada yang dirugikan. Bisa dirugikan hartanya, bisa karena dirugikan karena nyawanya dan sebagainya. Kira apa bisa ada contoh bagaimana konflik lahan tanah dengan ini mungkin saya sudah di kampung-kampung halaman kita ya kan? Ya. Kemudian ada nih, kalau mungkin ada haknya diambil oleh para PT, cuma terjadi konflik. Ini bisa banyak foto. Yang terakhir apa sih? Cara menangani apa? Nanti dong. Ya, Pak. Nanti dong. Udah. Oke, selanjutnya cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Jadi ketika terjadi konflik dalam kehidupan sosial, maka kita sebagai orang yang tahu pernah belajar harus menghindar. Apa? Menghindar. Kedua, memaksakan kehendak. Maksudnya apa? Harus dipaksakan kehendak kita. Ketika terjadi konflik, maka pergi di situ, paksakan diri kita, jangan ikut campur dari itu. Bisa pahami? Kemudian menyesuaikan keadaan, menyesuaikan kepada keinginan orang lain. Jadi di sini dituntut kita harus pengertian kepada orang-orang yang ada dalam konflik kita. Kemudian tawar menawar, maksudnya apa? Ketika terjadi konflik sosial antara Diana dengan si Wila, dia harus saling tawar menawar, maunya apa sih ya kan, dan itu apa solusinya. Terakhir adanya kolaborasi. Maksudnya apa? Kita harus bekerja sama atau berpadu untuk menyelesaikan permasalahan konflik. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya kita masuk yang kedua. Apa itu? Integrasi Kita integrasi dalam kehidupan sosial, Pak. dan integrasi sosial. Saudara Nanda, apa itu integrasi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Saudara Diana, oke, kami jelaskan. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat, kemudian unsur itu bersatu, lalu melahirkan budaya-budaya yang baru tanpa menghilangkan Budaya lama. Nah, betul. Kemudian ada para tokoh mengatakan integrasi itu terjadi karena ada 3 hal. Yang pertama, katakan anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Maksudnya apa? Adanya kesamaan kepentingan. Kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Di sini adanya kesepakatan atau bisa bekerja sama. Yang terakhir, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Maksudnya apa?
setelah adanya persatuan antara budaya-budaya yang masuk dan tidak minat budaya baru, kemudian adanya percampuran budaya itu. Oke ya, mungkin bisa Bapak anak-anak sekalian melihat bagaimana ini integrasi sosial. Yang mana yang pakai Pak? Nih, adanya antara agama, ini agama mana agama Islam ini? Al-Islam, Buddha, Hindu, Kristen, ya kan, kemudian ini antara budaya-budaya tanpa menghilangkan budaya Budaya baru. lama. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, baik. Sebelum kita tutup, Bapak akan mengasihkan ini ada kuis ya, kuis. Jadi kuis ini dikerjakan kuisnya ya. Nanti Bapak tunggu kalau ini. Baru nanti Iya, kita Pak. kembali ya. Oke Iya, ya. Pak. Nah, oke, silakan. Kita kumpulkan. Siap, Pak. Sudah siap, Pak. Bagus, luar biasa. Oke. Oke, setelah Bapak lihat, Bapak udah paham dengan apa yang Bapak ajarkan. Nanti besok Bapak kasih berapa hasil nilainya. Bapak kasih tugas pada Bapak, nanti silahkan dicari di internet ya. Nah, tentang apa ini kan beberapa gambar konflik sosial, kemudian tentang integrasi sosial. Nanti dicari, kemudian dikasih penyelesaian, analisa semuanya ya. Ya, Pak. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi hari ini bisa Anda pahami. Kemudian Bapak bisa kita kerja apa kumpulkan bahwasanya konflik dan integrasi dan kehidupan sosial itu adalah suatu perseteruan yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi persaingan. Kemudian integrasi adalah penyatuan dari berbagai masyarakat sehingga melahirkan budaya baru. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Sampai buka. Sana.